Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya pembelajaran kita. Setelah kemarin kita belajar tentang kas dan bank, sekarang kita lanjutkan topik bahasan kita masih tentang aset lancar, cuman untuk akun piutang dan persediaan. Nah, ini kayaknya teman-teman udah nggak asing ya, karena sudah banyak dipelajari di PA 1, 2, di akuntansi keuangan juga dipelajari. Jadi piutang itu merupakan bagian dari aset lancar. Aset lancar itu aset yang liquid atau aset yang mudah untuk dicairkan, mudah atau cepat untuk direalisasikan dalam siklus operasi berjalan. Piutang pada umumnya digolongkan menjadi dua kategori, yaitu piutang usaha, yaitu piutang yang berkenaan dengan usaha perusahaan, bisa itu penjualan jasa kalau dia perusahaan jasa, bisa juga penjualan barang dagang kalau dia perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur, bisa juga pinjaman kalau dia lembaga keuangan. Ya, jadi piutang usaha itu adalah piutang yang berkenaan dengan usaha utama perusahaan. Kemudian jenis atau kategori yang kedua adalah piutang lain-lain. Piutang lain-lain ini piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Contohnya adalah piutang karyawan. Nah, akuntansi atas piutang, perlakuan akuntansi atas piutang tetap berdasarkan pada SAK. Masih ingat bagaimana SAK mengatur perlakuan akuntansi piutang? Jadi piutang disajikan dalam neraca sebesar aset bersih yang dapat direalisasi. Ya, jadi piutang disajikan dalam neraca sebesar nilai bersih yang memungkinkan dapat direalisasi. Sehingga seringkali kita dapati piutang di neraca itu biasanya dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Karena dari 100% piutang perusahaan kan ada resiko tidak tertagihnya. Entah itu rekanannya bangkrut dan lain sebagainya sehingga tidak bisa bayar. Nah, itu adalah resiko piutang. Sehingga perusahaan harus mencadangkan kerugian piutang untuk melihat atau mengetahui berapa sih nilai bersih piutang yang kemungkinan dapat direalisasi. Nah, untuk penghapusan piutang ini ada dua model ya, dua metode. Metode penghapusan piutang sama metode cadangan. Di dalam menentukan nanti metode penghapusan piutang juga masih di breakdown lagi, ada dua metode, penghapusan langsung dan penyisian cadangan. Kalau penghapusan langsung itu biasanya di akhir periode itu perusahaan akan melakukan observasi mana-mana saja piutang yang tidak bisa ditagih, nah itu dihapus. Tapi kalau metode penyisian atau pencadangan itu biasanya dilakukan di awal periode, sehingga perusahaan tidak harus mencari tahu kenyataannya mana saja piutang yang tidak dapat ditagih. Jadi kalau metode penyisian atau pencadangan, namanya aja cadangan itu kan berarti sifatnya konservatif ya, sifatnya jaga-jaga. Nah, bagaimana perusahaan bisa mencadangkan atau besaran cadangannya gimana caranya? Ada di bawahnya, metodenya ada dua, bisa atas dasar saldo piutang, bisa atas dasar saldo penjualan. Jadi menggunakan prosentase saldo piutang bisa, atau menggunakan prosentase saldo penjualan. Itu untuk menentukan besarnya cadangan piutang tak tertagih. Bisa juga cara yang ketiga, aging scheduling, itu menggunakan analisis umur piutang. Nah, penghapusan piutang ini perlakuan akuntansinya adalah didebet pada akun penyisihan piutang tak tertagih. Nah, ini nanti kalau di neraca dia mengurangi piutang, mengurangi akun piutang. Nah, bagaimana dengan pajak? Ya, jadi bagaimana akuntansi pajak
memperlakukan akun piutang ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008. Di situ diatur pembebanan sebagai biaya atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih atau lebih dikenal dengan penghapusan piutang. Jadi kalau di pajak itu tidak mengakui cadangan. Kecuali untuk lembaga keuangan ya. Untuk perusahaan pada umumnya yang non-lembaga keuangan, itu tidak boleh ada cadangan kerugian piutang atau pajak nggak mau mengakui cadangan kerugian piutang. Tetapi yang diakui adalah penghapusan piutang secara langsung dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya pada laporan laba rugi komersial. Yang kedua, WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP. Jadi perusahaan harus betul-betul menyatakan secara definitif piutang mana saja yang benar-benar tidak bisa ditagih. Nah, itu baru boleh dibebankan sebagai biaya. Kemudian yang ketiga, telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri. Ya, jadi yang menentukan atau yang memutuskan piutang ini benar-benar tidak bisa ditagih itu sudah melalui jalur hukum gitu ya, sudah ditagih secara hukum, tapi memang rekanan benar-benar nggak bisa bayar, entah itu bangkrut atau PT-nya tutup, yang jelas rekanan nggak bisa bayar. Nah, itu baru boleh dibebankan biaya kerugian piutang. Itu kalau dari sisi pajak. Nah, ini ada lampirannya. Ada peraturan pelaksananya terkait dengan penghapusan piutang tak tertagih yang boleh dikurangkan sebagai biaya. Piutang tidak tertagih yang dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah piutang tidak tertagih yang timbul di bidang usaha bank, lembaga pembiayaan, industri dagang, dan jasa lainnya. Dan seterusnya. Ini ada syarat, terdapat persyaratan dalam mengelompokkan piutang tidak tertagih. Nah ini, jadi kalau di akuntansi pajak, dia mau mengakui cadangan kerugian piutang hanya untuk lembaga keuangan, ya bisa bank, leasing, asuransi, BPR, KPR, nah itu boleh membentuk cadangan piutang tidak tertagih. Dan besarannya sudah diatur dalam PMK nomor 80 tahun 1995. Yang terbaru 235 tahun 1998. Nah, ini besaran cadangan kerugian piutang untuk lembaga keuangan. Oke, akun kemudian adalah persediaan. Pengertian persediaan menurut PSAK nomor 14 digunakan untuk menyatakan aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Jadi kalau dia jualan aset tetap, misalnya gini, perusahaan di bidang perdagangan ATK. Berarti kan kegiatan usaha normalnya adalah jualan ATK. Nah, suatu ketika dia jualan mobil, nah itu berarti bukan persediaan, tetapi aset tetap. Nah, itu jadi harus dipilah-pilah untuk mengidentifikasi mana yang persediaan dan mana yang bukan. Jadi harus dilihat kegiatan usaha normalnya apa. Bisa juga dalam proses produksi, aset yang digunakan dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. Ini bahan baku ya, bahan baku atau bahan setengah jadi untuk perusahaan manufaktur. Dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, ini kriteria untuk aset tersebut bisa dikategorikan sebagai persediaan. Pengukuran persediaan. Dalam pengukuran persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Biaya persediaan dalam PSAK nomor 14 meliputi biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul
sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Nah, ini adalah untuk menghitung berapa besarnya harga perolehan persediaan. Ya, jadi ada beberapa biaya yang bisa diinkludkan untuk menghitung biaya perolehan, seperti biaya angkut, ya kendaraannya itu ongkos kirim, kemudian biaya jasa angkut dari mobil ke gudang misalnya menggunakan jasa angkut. Nah, itu bisa dikonversi atau bisa diatribusikan ke dalam harga perolehan persediaan. Untuk pencatatan persediaan sendiri ada dua metode, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Kalau sistem perpetual, persediaan biasanya dapat diketahui secara terus-menerus tanpa melakukan stock of name. Jadi setiap keluar masuknya barang langsung dicatat pada saat itu juga, langsung di jurnal pada saat itu juga. Sehingga kita sudah langsung bisa mengetahui berapa persediaan yang ada dalam gudang secara real time. Nah, sistem perpetual ini biasanya digunakan untuk perusahaan yang nilai persediaannya tinggi. Misalnya, perusahaan yang dagang peralatan elektronik, kayak kulkas, TV, dan lain sebagainya. Kemudian dealer mobil, motor. Nah, itu biasanya mereka menggunakan sistem perpetual. Kemudian yang kedua, sistem periodik. Nah, itu persediaan dihitung dengan melakukan stock of name pada akhir periode. Nah, ini departemen store nih yang banyak pakai ini, Ramayana, Matahari, kemudian supermarket, minimarket. Nah, biasanya mereka menggunakan sistem periodik. Karena kalau di sistem periodik, barang itu nggak langsung di jurnal pada saat pengeluaran ya. Maksudnya nggak rinci gitu loh jurnalnya. Beda dengan sistem perpetual. Nah, ini contohnya. Pada tanggal 2 Januari 2014, Tuan Yahya membeli 4.000 karung semen. Harganya 40.000 per karung dari PT Semen Cibinong. Pada tanggal 5 Januari 2014, Tuan Yahya menjual 3.000 karung semen dengan harga 45.000 kepada PT Maju. Nah, kita lihat sistem pencatatan persediaannya gimana dari contoh transaksi ini. Nah, ini jika menggunakan sistem perpetual, pada saat pembelian persediaan pada utang dagang senilai 160. Kemudian pada saat penjualan jurnalnya ada dua pasang. Yang pertama adalah piutang dagang pada penjualan, ini sebesar harga jualnya. Kemudian HPP pada persediaan sebesar harga pokoknya. Ini kalau sistem perpetual, jadi lebih rinci jurnalnya ya. Kalau sistem periodik, pada saat pembelian pada utang dagang ya, ini akunnya di sini bedanya. Kalau pada saat pembelian di sistem periodik itu akunnya menggunakan akun pembelian. Kalau di sistem perpetual menggunakan akun persediaan. Kemudian pada saat penjualan, piutang dagang pada penjualan. Nah, jurnalnya cuma satu pasang ini aja. Kalau tadi metode pencatatan, sekarang metode penilaian. Ada banyak metode yang bisa dipilih di dalam melakukan penilaian persediaan. Penetapan besarnya nilai persediaan akhir atau HPP dapat menggunakan metode. Yang pertama, berdasarkan harga perolehan, ada metode identifikasi khusus, FIFO, LIFO, dan rata-rata tertimbang. Kalau berdasarkan estimasi, bisa metode laba kotor atau metode eceran. Nah, ini metode penilaian persediaan. Saya nggak bahas detail tentang ini, karena saya yakin teman-teman sudah pelajari ini di akuntansi keuangan. Ya, walaupun nanti saya kasih contoh ya, ilustrasi untuk review dikit. Nah, kalau di akuntansi pajak, itu di pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH, menyatakan bahwa persediaan harus dinilai berdasarkan harga perolehan. Makanya kita nggak boleh salah dalam menentukan harga perolehannya. Jadi kita harus paham, bisa mengidentifikasi biaya-biaya apa saja yang boleh diatribusikan terhadap harga perolehan. Pelaporan persediaan itu diatur pada PSHK nomor 14 tahun 2008, bahwa persediaan dalam neraca atau laporan posisi keuangan
dinyatakan sebesar harga pokok atau harga perolehannya. Satu, harga terendah antara harga pokok dan harga pasar atau harga jual. Nah, ini ketentuan penyajian persediaan di neraca. Nah, ini contoh ya, ilustrasi. Bagaimana penilaian persediaan? Nanti saya akan gunakan dua metode, yaitu metode FIFO dan LIFO. Data mutasi barang dagangan PT Maju. Nah, ini datanya mulai dari persediaan awal tahun 2012, 2013, dan 2014. Kemudian pembelian, penjualan, dan persediaan akhir. Nah, ini datanya. Sekarang kita lihat. Jika menggunakan metode LIFO, kita akan menghitung harga pokok barang yang dijual menggunakan metode LIFO. Kalau LIFO itu berarti last in, first out. Jadi penilaian harga jualnya atau penilaian HPP-nya itu dilihat dari barang yang terakhir masuk. Nah, ini ketemu harga pokok barang dijualnya 70.000 untuk tahun 2012, 2013 77.000, dan tahun 2014 137.000. Dan ini rincian perhitungannya. Jadi 70.000 dapatnya dari mana? Nanti silakan dibaca catatan di bawah ini. Ini jika menggunakan metode FIFO, harga pokok barang dijualnya 55.000, ya ini first in, first out. Jadi harga pokok barang dijualnya mengacu pada barang yang pertama masuk. Nah, lebih rendah ya HPP-nya daripada yang metode LIFO. Ini laporan keuangannya. Untuk yang komersial menggunakan metode FIFO, untuk yang laporan keuangan fiskal menggunakan metode LIFO. Karena HPP-nya beda, otomatis laba kotornya juga menjadi berbeda. Dampaknya apa? Pada penghasilan kena pajak nantinya. Ya. Makanya kita harus paham, jadi metode-metode mana saja yang diperbolehkan di pajak. Karena dari banyak metode yang saya jelaskan tadi, itu nggak semua boleh digunakan. Maksudnya kita nggak sebebas-bebasnya memilih mau pakai metode mana aja. Tapi di fiskal itu sudah diatur metode apa yang boleh digunakan untuk menghitung nilai persediaan atau menghitung harga pokok barang dijual. Oke, baik itu dulu materi terkait dengan piutang dan persediaan. Nanti untuk latihan soalnya saya gabung dengan materi yang kemarin ya, kas dan bank. Ditunggu saja nanti saya post di Google Classroom. Baik itu dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.